tentang antara panitia zakat fitrah dengan amil. Ini pertanyaannya. Ya, apakah boleh membentuk panitia zakat? Padahal di zaman Nabi SAW, Nabi tidak membentuk panitia, tapi yang namanya amil zakat yang bekerja selama 1 tahun atau bertahun-tahun, mereka adalah profesinya sebagai amil zakat seperti itu. Dan pada saat ada zakat fitrah, ya mereka lah yang ngurusi. Tidak ada panitia secara khusus gitu ya, yang menangani zakat fitrah di masa Nabi SAW. Tapi apakah tidak boleh membentuk panitia seperti itu? Tentu sangat-sangat diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya, kita membentuk panitia zakat fitrah, dan itu sudah berjalan selama bertahun-tahun di negeri kita. Panitia zakat selalu dibentuk di akhir Ramadan di setiap masjid, di setiap wilayah, di setiap daerah di negara kita. Bahkan mungkin juga ada di negara yang lain. Panitia zakat fitrah boleh hukumnya. Cuma meskipun dibolehkan, ada beberapa ilmu yang harus diketahui bagi kita semuanya umat Islam terkait kepanitiaan ini. Pertama, bahwa status panitia zakat fitrah ini berbeda hukumnya dengan status amil zakat yang ada dalam konsep fikih zakat. Mereka panitia zakat fitrah belum tentu amil zakat, ya. Belum tentu amil zakat. Kecuali kalau memang mendapatkan SK secara resmi dari pemerintah bahwa mereka dibentuk sebagai amil zakat seperti itu, maka masih mungkin disebut sebagai amil zakat. Karena yang namanya amil zakat itu salah satu syaratnya, ya, selain beberapa syarat yang lain, salah satu yang paling utama adalah man nasobahul imam, sebagai yang disebutkan oleh para ulama, mereka yang ditugaskan oleh imam, mereka yang memang dibentuk oleh para imam, oleh pimpinan negara, ya, oleh imam negara untuk melakukan kerja memungut zakat, kemudian mendistribusikannya kepada para mustahik atau 8 asnaf yang kita kenal. Jadi harus dibentuk oleh pemerintah. Dan ternyata di Indonesia ini kita pemerintahnya sudah punya undang-undang yang sangat berkesesuaian dengan konsep amil zakat di dalam konsep fikih zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, ya, tentang pengelolaan zakat. Nah, kemudian dijelaskan lagi di dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang zakat ini juga. Ternyata ya cukup bagus undang-undang ini, bahwa yang disebut sebagai amil zakat yang mereka kalau di wilayah nasional yang ditunjuk oleh presiden, Basnas itu. Kemudian yang kalau di wilayah provinsi ditunjuk oleh provinsi, yaitu gubernur. Di wilayah kabupaten bati bupati, kecamatan bati camat. Nah, cuma berhenti pada wilayah kecamatan saja. Sedangkan di bawah wilayah kecamatan di undang-undang kita tidak disebutkan gitu. Jadi seperti dalam konsep fikih zakat, amil itu dibentuk oleh pemerintah, dan undang-undang ini sudah cukup bagus sesuai dengan konsep fikih yang ada gitu. Nah, karena mereka selain presiden, selain pimpinan negara yang paling utama, gubernur, bupati dan seterusnya adalah mewakili presiden, mewakili pimpinan utama. Jadi sah jika dibentuk oleh masing-masing pimpinan ini, baik daerah, pusat ataupun wilayah-wilayah dan seterusnya itu. Mereka lah amil zakat. Nah, untuk ngurusi zakat mal maupun zakat fitrah. Sedangkan panitia zakat fitrah sebagian besar yang ada di negara kita ini rata-rata bukan bentukan pemerintah, tidak ada SK secara khusus, tetapi bentukan masyarakat sendiri. Mereka dibentuk oleh masyarakat dan bubar juga nanti setelah acara Ramadan selesai seperti itu. Artinya kriteria amil zakat yang diinginkan atau yang dikonsepkan oleh para ulama fikih tidak tepat atau tidak sesuai dengan para panitia zakat fitrah. Dan para kiai-kiai kita sudah menjelaskan tentang itu semuanya. Tinggal kira-kira sosialisasi tentang ilmu ini sebenarnya masih perlu untuk disebarluaskan lagi gitu. Jadi boleh gitu ya. Cuma masalahnya ketika mereka bukan amil, tentu tidak mendapatkan zakat fitrah. Nah, apalagi yang panitia, yang beneran amil pun, yang ditunjuk oleh pemerintah dan seterusnya, ada sebagian ulama seperti madhab Maliki dan banyak ulama kontemporer mengadopsi pendapat ini atau mengunggulkan pendapat ini, mengatakan memang yang namanya zakat fitrah itu tidak untuk 8 asnaf yang ada, tapi hanya khusus untuk fakir miskin saja. Karena Nabi mengatakan yang namanya zakat fitrah itu tuhratan lisaim, pensuci bagi orang yang berpuasa, sekaligus juga tu'matan lil masakin, makanan atau bahan makanan bagi mereka yang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi
walaupun yang beneran amil, ternyata para ulama di dalam mazhab Maliki ada yang mengatakan tidak boleh juga amil mendapatkan zakat fitrah, apalagi yang bukan amil. Mereka panitia zakat fitrah. Terus statusnya apa kalau bukan amil? Ya, para ulama fikih sudah punya konsep sebenarnya. Kalau seseorang yang berkewajiban membayar zakat itu tidak membayarkan melalui amil, tapi membayarkan melalui dirinya sendiri atau melalui wakilnya, maka ini bagaimana hukumnya? Apakah afdal melalui amil atau boleh membayar sendiri atau menggunakan wakilnya? Jadi ada konsep amil, ada wakil. Nah, panitia zakat fitrah ini lebih cocok di dalam konsep fikih disebut sebagai wakil, yaitu wakilnya para muzaki. Nah, cuma antara amil dan wakil memiliki konsekuensi yang berbeda. Ketika itu zakat kita sudah serahkan kepada amil, maka kita sudah membayar zakat tuntas. Terlepas amil nanti ada kesalahan dalam pembagiannya dan seterusnya, itu urusan amil, itu dosanya amil. Tetapi kalau seseorang membayarnya melalui wakil, yaitu seseorang yang kita tunjuk untuk mewakilkan diri kita sebagai muzaki, kok ternyata wakilnya salah, maka orang tersebut persis seperti belum membayar zakat atau belum gugur kewajibannya membayar zakat. Sebagian disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, Imam Nawawi mengatakan ketika berbicara tentang membagi zakat yang sifatnya harta dhahirah gitu ya, apakah bagus pakai amil atau langsung sendiri saja dengan taukil misalnya. Maka qala ashabuna, Imam Nawawi mengatakan qala ashabuna, para ashab kami, para ulama Syafi'iyah mengatakan tafriquhu binafsihi afdal, membagi sendiri tanpa melalui amil itu afdol. Ini bukan tentang zakat fitrah sebenarnya, tetapi kita sedang bicara tentang konsep amil dan wakil yang ada dalam ilmu fikih. Tafriquhu binafsihi afdal minat taukil bila khilafin li'annahu ala thiqatin min tafriqihi bi khilafil wakil. Ya, seseorang yang membayar zakat menggunakan dirinya sendiri tanpa diwakilkan dengan seorang wakil, yaitu panitia misalnya, itu afdol ya, daripada dia membagikannya dengan melalui wakil itu. Nah, kenapa? Karena dia lebih percaya dengan dirinya sendiri. Wa ala taqdiri khiyanatil wakil la yaskut al fardu anil malik. Dan jika ada kemungkinan yang namanya wakil, ini bukan amil ya, wakil itu berkhianat, salah di dalam membagi zakat dan seterusnya, misalnya dia mengambil untuk dirinya sendiri atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh muzakinya, si wakil ini, la yaskutul fardu anil malik. Nah, maka kewajiban membayar zakat ini belum gugur bagi si muzaki. Lianna yadahu kayadihi, karena tangannya si wakil ini sama seperti tangannya si muzaki. Dia wakil ini bukan amil, dia persis seperti tangan kita. Dia hanya perpanjangan tangan dari diri kita. Jadi sama seperti tangan kita juga, gitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui tentang konsep amil dan juga wakil. Jadi panitia boleh-boleh saja dibentuk dan ini sangat membantu para kaum muslimin di negara kita. Yang penting panitia adalah wakil, hanya wakil. Kecuali jika panitia ini mendapatkan SK secara resmi dari pemerintah bahwa dia adalah amil. Wallahu a'lam bishawab.